Bab 1. Shanghai. 1. Cap Kau Lo Kun. Ialah tentara ke-19 yang tak bisa dipisahkan dari Perang Shanghai pada tahun 1932. Perang Shanghai permulaan tahun 1932 memberi bab baru kepada sejarah militer Tiongkok. Perang Shanghai membubuhkan titik pada penghinaan atas tentara Tiongkok yang kalah pada Perang Candu 1842, Perang Jepang atau Tiongkok pada tahun 1895, dan Perang Boxer 1900. Semenjak Perang Shanghai, kalimat baru dan bab baru dimulai ditulis oleh tentara Tiongkok modern. Naiklah dengan sekejap mata kualiti, sifat Tionghoa sebagai prajurit di seluruh dunia. Timbullah pengharapan dan kepercayaan atas diri sendiri. Sebanyak 400 juta Tionghoa yang dalam lapangan kemiliteran berkali-kali mendapat kekalahan dalam peperangan menghadapi negara asing. Cap Kau Lo Kun, tentara ke-19 lah yang bermula mengangkat kehormatan kemiliteran itu, bukan seluruhnya tentara Tionghoa yang kabarnya 3-4 juta atau lebih itu, yang berani melawan tentara asing, tentara modern, tentara Jepang yang terbilang jempol itu, melainkan tentara ke-19 yang terdiri dari lebih kurang 80.000 prajurit, berasal dari daerah Kwantung. Inferiority complex, rasa kurang yang timbul oleh karena penghinaan yang berkali-kali yang diderita oleh tentara Tionghoa itu, sesudah Perang Shanghai tiba-tiba melambung menjadi superiority complex. Sedangkan satu tentara dari satu provinsi saja yang bersenjata serba kurang bisa menahan tentara Jepang yang masyhur dan modern itu, apalagi seluruhnya tentara Tiongkok jika dipersenjatai lengkap modern. Demikianlah dari mulut rakyat Tiongkok tak putus-putusnya terdengar perkataan tadi. Biasanya ditambah pula dengan orang Tionghoa ialah prajurit yang paling jempol di seluruh dunia. Memang perasaan manusia itu mudah sekali berputar 180 derajat. Perasaan Tionghoa pun tentu tidak terkecuali. Dalam filsafat dan masyarakat Tionghoa, pekerjaan dan golongan serdadu itu rupanya tak mendapat penghargaan tinggi. Dalam filsafat dan masyarakat Hindustan asli, kita menyaksikan susunan golongan manusia sebagai berikut. 1. Kaum Brahmana atau pendeta. 2. Kaum kesatria atau raja dan para opsir. 3. Kaum waisa atau saudagar, majikan, dan lain-lain. 4. Kaum sudra atau kaum pekerja. 5. Kaum paria, manusia haram jadah. Di Eropa pun, para prajurit mendapatkan kedudukan yang di atas ningrat. Tetapi golongan prajurit atau pahlawan itu tak disebut-sebut dalam susunan masyarakat Tionghoa. Kaum Su ialah kaum kesusastraan, kaum yang sudah digembleng dan diuji dalam sekolah tinggi secara purbakala. Kaum Su inilah yang dipandang tertinggi di masa dahulu. Dan kaum inilah golongan pegawai negara dibentuk oleh Maharaja Tiongkok. Kaum yang kedua ialah kaum Dong, kaum petani. Jadi kaum yang menghasilkan inilah yang dianggap penting beserta kaum kesusastraan atau literasi tadi.
Yang ketiga ialah kaum yang produktif, yang menghasilkan juga, yakni kaum Kong, kaum tukang, kaum pekerja. Aneh atau lucu, kaum Siong ialah kaum saudagar, kaum yang terbawah. Su, Dong, Kong, Siong. Demikianlah susunan golongan masyarakat Tionghoa asli disusun menurut penghargaan Tionghoa. Kaum prajurit tak termasuk. Sebaliknya, ada pepatah yang menggambarkan penghargaan rakyat Tionghoa terhadap serdadu itu. Demikianlah bunyinya. Tembaga yang baik jangan dibikin lonceng. Orang yang baik jangan dijadikan serdadu. Jadi menurut ejekan ini, orang tak baiklah yang dijadikan serdadu itu. Tetapi buat Tiongkok pun, walaupun pernah ratusan tahun dikurung oleh dinding tembok, berlaku zaman beredar, lembaga bertukar. Demikianlah seluruhnya Tiongkok. Walaupun benar bahwa pemerintah resmi mempunyai 3-4 juta serdadu, tetapi tak salah kalau dikatakan bahwa lebih kurang ada 10 juta manusia yang sedang atau pernah menjadi serdadu. Tetapi di antara 10 juta itu, Cap Kau Lo Kun dan tentara komunis, tentaranya Mao Jun atau Mao Zedong dan Chu De, di mata rakyat Tionghoa modern pastilah tidak termasuk golongan bangsanya yang harus diberi ejekan. Bahkan sebaliknya, kedua tentara tersebut melambung menjadi alat menyampaikan idaman kebangsaan dan masyarakat Tionghoa modern. Begitu pula, tidak ada Tionghoa modern yang akan memandang rendah kepada kaum Siong, kaum bangkir, industrialis dan saudagar Tionghoa modern. Shanghai, kotanya nomor 6 di seluruh dunia kalau dibandingkan besarnya dengan New York, London, dan sebagainya. Saya tak terima dengan begitu saja derajat yang biasa diberikan pada kota Shanghai itu. Saya tahu bahwa sampai pada tahun 1932 belum pernah perhitungan yang teliti diadakan buat Shanghai Raya. Ialah seluruhnya bagian Eropa dan Tionghoa itu. Tak pula mudah diadakan perhitungan tentang penduduk yang rapat sesak di semua rumah dan jalan besar dan kecil itu. Mungkin sekali Shanghai sudah menjadi kota nomor 5 atau nomor 4. Bahkan tak akan mengherankan kalau sedang menjadi kota nomor 3. Bagaimanapun juga Shanghai di masa itu adalah bandar yang ramai sekali. Mungkin bandar yang terbesar, Tokyo di seluruh Asia, Afrika, dan Australia. Seorang wartawan bertanya kepada Sultan Johor yang sudah mengunjungi hampir semua kota di dunia dan yang pada ketika itu sedang bertamasya di Shanghai, apakah yang sangat menarik hati tuan di kota ini? Jawabannya, I see nothing but men. Tak lain yang saya lihat melainkan orang. Memang kalau orang belum pernah ke Shanghai, orang tak bisa menggambarkan bagaimana rapatnya orang di kota Shanghai, di kedua pinggir sungai yang membelah kota Shanghai itu. Shanghai adalah satu bandar yang penuh pertentangan, yang menyolok mata, yang kolot tua, setua-tuanya berdampingan dengan yang semodern-modernnya. Yang kejam feodalistis berada di samping yang liberal kapitalistis, yang kaya di samping yang miskin, yang mahal beserta yang murah. Dari hari ke sehari di kali Shanghai di dalam kota,
kita melihat kapal Eropa atau Amerika yang besar dan seindah mahligai, seperti presiden, berada di tengah-tengah tongkang atau sampan yang sudah dikenal di zaman 2-3 ribu tahun lampau. Bus, tram, dan trolleybus di jalan modern di dalam kota dijalankan oleh listrik bersama-sama ribuan becak yang ditarik oleh manusia. Rumah dan gedung bertingkat-tingkat lengkap dengan elevator, lift, tangga listrik, telepon dan penerangan listriknya di bagian-bagian internasional didiami oleh hartawan asing dan Tionghoa bersama-sama dengan rumah sempit, gelap dan kotor di bagian Tionghoa, didiami Tionghoa. Makan $600 atau lebih buat satu orang di samping makan 6 sen buat kuli becak. Potong leher 6.000 komunis pada tahun 1927 di tengah-tengah jalan raya oleh militaris Tionghoa di bagian Tiongkok di samping pengadilan modern oleh bangsa asing, di mana pencuri dan penyelundup kulit putih bisa lolos dari hukuman 1-2 minggu atau denda 100-200 rupiah. Shanghai adalah salah satu dan treaty ports atau bandar perjanjian yang jumlahnya di masa itu tahun 1932 tak kurang dari 38 buah, dimulai dari 5 bandar saja, yakni Kanton, Amoy, Fuzhou, Ningpo, dan Shanghai. Ialah pada tahun 1842. Setelah Tiongkok kalah dalam Perang Candu pada tahun tersebut, maka Tiongkok dipaksa mengadakan perjanjian dengan Inggris. Menurut perjanjian itu, maka pelabuhan Tiongkok tersebut dibuka buat asing. Pada treaty ports atau bandar perjanjian itu, asing yakni Eropa, Amerika, Jepang boleh berdagang dan membuka perusahaan di bawah perlindungan undang-undang negaranya sendiri. Dalam teori, semua 38 bandar tersebut masih di bawah kedaulatan Tiongkok. Tetapi apakah artinya kedaulatan semacam itu kalau polisi di tempat-tempat tersebut ialah polisi asing dan pemerintah kota di sana terdiri dari bangsa asing, Inggris, Perancis, Jepang, Amerika, Italia, dan lain-lain. Perdamaian pada tahun 1842 itu juga membawa customs control, pengawasan atas douane, administration douane, katanya ditunjuk oleh Tionghoa, tetapi yang ditunjuk itu mestinya orang asing. Semenjak tahun 1861 sampai tahun 1932 itu, maka kebetulan saja yang ditunjuk itu ialah orang Inggris. Kian hari Tiongkok makin miskin, terutama disebabkan oleh pengawasan atas dagang keluar masuk pelabuhannya itu. Jarak antara kemiskinan dan peminjaman cuma 1 depa saja. Pemerintah Tiongkok dimudahkan, bahkan digoda meminjam, asal saja ada jaminan yang sungguh kuat. Demikian di samping perusahaan garam dan kereta api, maka cukai atas douanelah yang menjamin yang pasti tetap teguh. 30% daripada hasil douane diwajibkan untuk pembayar utang dan bunganya kepada negara asing. Utang mana kian hari kian bertimbun-timbun. Rupanya 30% itu belum terasa besarnya, tetapi harus diketahui bahwa 30% dari hasil douane itu adalah sama harganya dengan 60% daripada seluruhnya uang masuk atau revenue negara Tiongkok. Ada lagi akibat buruknya Perang Candu antara Inggris Tiongkok pada tahun 1842 itu.
Orang asing yang berdagang di bagian mana saja di Tiongkok tidaklah takluk kepada undang-undang negara Tiongkok, melainkan kepada undang-undang negaranya sendiri menurut hak extraterritoriality. Seandainya seorang Amerika membunuh seorang Chinese atau Cina di daerah pedalaman Tiongkok, maka tiadalah polisi Tiongkok berhak menangkapnya, dan tidak pula pengadilan Tiongkok berhak memeriksa perkaranya. Cuma konsulnya orang asing yang berhak menangkap dan menghukumnya. Jadi orang asing itu membawa undang-undang negaranya sendiri ke negeri Tiongkok, seperti orang Romawi di zaman purbakala, membawa undang-undang negaranya di mana saja dia berada, di tengah-tengah bangsa yang dianggapnya biadab atau barbar. Sebaliknya pula orang Tionghoa Tulen yang berada di bagian internasional, di semua bandar perjanjian, kalau mengadakan pelanggaran boleh ditangkap oleh polisi asing dan dihukum oleh hakim asing. Begitulah bisa timbul kejadian yang pincang, di mana wakil kekuasaan orang asing bertindak semau-maunya saja terhadap orang Tionghoa dalam negara Tiongkok sendiri, yang katanya berdaulat itu. Pada tahun 1925, polisi Inggris menembaki mati pekerja Tionghoa di Shanghai dan Kanton. Pada tahun 1927, kapal perang Inggris dan Amerika membombardir ibu kota Nanking. Nyatalah sudah bahwa bangsa asing terlepas dari undang-undang Tionghoa. Tetapi sebaliknya, orang Tionghoa tiadalah bebas daripada undang-undang orang asing di negaranya orang Tionghoa sendiri. Perjanjian pincang yang mencekik leher perekonomian Tiongkok dengan jalan menguasai hampir semua bandar yang penting dan memberi perlindungan kepada bangsa asing, baik pedagang biasa ataupun bangsa, menimbulkan kemakmuran dan kesentosaan bagi bangsa asing, serta sebaliknya kemelaratan serta kekacauan bagi bangsa Tionghoa. Inggris selalu membanggakan bahwa dialah yang membangun Shanghai di atas lumpur lebih kurang 100 tahun yang lalu. Inggris lupa sengaja atau pura-pura lupa bahwa lumpur itu ialah tanah dan airnya Tionghoa, serta tenaga untuk membangun ialah tenaga Tionghoa pula. Akhirnya yang meramaikan kota Shanghai itu terutama penduduk sebagai pekerja, dan pembeli ialah bangsa Tionghoa juga. Di gurun pasir Sahara umpamanya, Inggris dengan teknik, ilmu kapitalnya pasti tak akan bisa berbuat apa-apa. Cuma di tanah air Tionghoa dan di tengah-tengah bangsa Tionghoa, dia bisa membangunkan satu bandar seperti kota Shanghai, tetapi bukan semata-mata buat Tiongkok dan Tionghoa. Jumlah modal Inggris yang ditanam di Tiongkok di masa itu ditaksir 1.250 juta dolar Amerika. Ini jauh lebih besar dari jumlah modal yang ditanam di jajahannya sendiri seperti di Hindustan. Jumlah modal Jepang yang ditanam di Manchukuo dan Tiongkok hampir sebesar itu juga. Di Tiongkok saja modal Jepang adalah 600 juta dolar. Modal Amerika dan Perancis di masa itu 1932 masing-masing lebih kurang 250 juta dolar. Perdagangan Amerika dengan Tiongkok juga masih belum berarti buat Amerika, yaitu 100 juta dolar setiap tahun. Dikutip dari Inside Asia oleh John Guter halaman 167. Modal asing itu ditanam pada perkapalan, bank,
atau asuransi, tambang, dan perdagangan. Sebagian tersebar daripada modal asing itu tentulah ditanam di bandar perjanjian terutama di Shanghai. Pun modal Tionghoa sendiri dari pedalaman lari ke Shanghai sebagian ditarik oleh besi berani. Tak kurang daripada 60% daripada seluruhnya perindustrian Tionghoa di Tiongkok berada di bandar Shanghai. Di samping itu tak kurang daripada 41,5% bea cukai seluruhnya Tiongkok dipungut di Shanghai. Di bandar Shanghai, Tionghoa mempunyai bermacam-macam bank yang berserikat. Tionghoa memiliki perusahaan tekstil, sabun, dan lain-lain, toko besar, sedang, dan kecil. Tetapi tidaklah boleh dikatakan bahwa sebagian dari besarnya modal Tionghoa itu adalah modal merdeka, modal yang terlepas daripada modal asing. Bukan saja banknya terikat, dipengaruhi, atau disaingi oleh bank asing, seperti oleh Hong Kong Shanghai Bank, milik Inggris, dan lain-lain, tetapi juga dalam perusahaan ataupun perdagangan, tampak pengaruhnya modal asing. Kita sering benar melihat nama perusahaan atau toko seperti Anglo-Chinese. Ini atau itu ialah kongsi Inggris Tionghoa. Sino-American ini atau itu kongsi Tionghoa Amerika, dan lain-lain. Pada perusahaan tersebut, modal Inggris atau Amerika kerjasama dengan modal Tionghoa. Biasanya modal orang asing lebih besar daripada modal orang Tionghoa, berbanding umpamanya seperti 60:40. Dengan begitu sendirinya bangsa asinglah yang menjadi manajer, ialah kepala perusahaan, sedangkan Tionghoa menjadi wakilnya. Kapitalis Tionghoa yang kerjasama semacam itu dengan orang asing dinamai compradore. Dialah terutama orang yang menyelenggarakan perkara tenaga buruh, pasar, dan langganan. Pengetahuan tentang hal ini tentulah tiada dimiliki oleh kapitalis asing. Sebaliknya pula perkara teknik dan administrasi secara modern tiadalah dimiliki oleh kapitalis Tionghoa. Dengan kerjasama Tionghoa dan asing itu, timbullah dan tumbuhlah dengan cepat modal yang boleh kita namakan kapital compradore. Sudahlah tentu dalam kerjasama semacam itu, di mana orang asing mempunyai modal lebih besar, pengetahuan tentang teknik dan administrasi lebih tinggi, kekuasaan politik dan pemerintahan kota boleh dikatakan sama sekali di tangan asing, dan perlindungan atas kepastian hukum dan kepastian perusahaan berada di pihak bangsa asing. Maka tentulah sifatnya kapital compradore itu buat Tionghoa ialah perbudakan modal semata-mata. Si compradore adalah budaknya kapitalis bangsa asing buat mencarikan buruh atau tenaga, pasar, dan langganan. Perbudakan itu terjamin pula oleh modal Tionghoa yang ditaruhkannya dalam peti modal asing. Dengan memakai Tionghoa sebagai compradore atau tengkulak yang tentunya paham benar tentang keadaan ekonomi, kebudayaan, serta jiwa bangsanya sendiri, maka mudahlah bangsa asing mendapatkan kuli dan pekerja yang taat, patuh, bisa diberi gaji sebesar cukup membeli nasi untuk menghentikan keroncongan perut dan sebidang kain pembalut tulang. Pelanggaran di dalam pekerjaan, di dalam suatu perusahaan atau dalam masyarakat di bandar perjanjian sendiri mudah dibereskan oleh penyelidik dan polisi Tionghoa yang disewa oleh kapital compradore.
modal tengkulak yang merajalela di semua bandar perjanjian, terutama sekali di Shanghai. Gaji buruh yang semi-skilled atau setengah tukang di kota Shanghai adalah $2,40 di masa sebelum Perang Dunia Kedua dalam 1 bulan, sedangkan gaji buruh unskilled atau bukan tukang seperti tukang cuci piring di hotel Amerika adalah $4 sehari, dan gaji yang skilled atau tukang seperti tukang batu di Amerika adalah $16 sehari. Di dalam pabrik kain Jepang yang banyak terdapat di Shanghai itu masih dipakai kuli kontrak perempuan. Kuli kontrak ini dibeli oleh para tengkulak Tionghoa seharga $4,80 buat dikerjakan di dalam pabrik. Utang mereka kepada para tengkulak harus dibayar berangsur-angsur dengan gaji selama dipekerjakan 3 atau 4 tahun. Setelah utangnya lunas, kuli perempuan tadi dijual pula kepada pabrik. Dalam hakikatnya para tengkulak tadi lebih daripada tengkulak. Selama kuli perempuan itu masih muda remaja, mereka di bawah perlindungan para tengkulak. Mereka sebenarnya adalah budak belian. Dalam pabrik Tionghoa dan Inggris, kontrak semacam itu tidak dibolehkan. Inside Asia halaman 170. Kepastian hukum dan kepastian perusahaan itu ternyata besar sekali guna faedahnya buat bangsa asing. Bukan saja untuk bangsa Eropa, Amerika, tetapi juga untuk bangsa Asia yang diperlindungi oleh bendera asing. Demikianlah pada tuan tanah bandar Shanghai seperti keluarga Hardons, Ezras, Sammons, Ellis, dan Kadoris yang kaya raya itu adalah bangsa Yahudi atau Parsi yang datang dari Baghdad dan Bombay, British subject atau rakyat kerajaan Inggris. Ketika Shanghai masih lumpur, para tuan tanah tadi membeli tanah sebenggol 2 benggol atau ar. Harga tanah itu sekarang meningkat menjadi $1.500.000 satu ar. Dengan kian ramainya Shanghai, dari tahun ke tahun permintaan atas tanah buat rumah dan gedung kian hari kian naik pula. Demikian pula harga tanah. Dengan begitu maka para tuan tanah Hardons, Sammons, dan Co. sambil tidur, benggolnya menjelma menjadi perbendaharaan emas karena pajak atas bangsa asing, baik terhadap pemerintahannya sendiri ataupun terhadap pemerintahan Shanghai, kecuali pajak tanah, amatlah kecil sekali. Maka modal asing berada dalam keadaan yang sangat amat sentosa di bandar Shanghai itu. Kepastian hukum beserta kepastian perusahaan buat bangsa asing kalau dibandingkan dengan sewenang-wenang dan kekacauan perang saudara terus-menerus di daerah pedalaman menimbulkan perasaan yang terlalu pasti buat bangsa asing di Shanghai. Adapun pelanggaran yang mereka lakukan teristimewa pula terhadap bangsa Tionghoa. Mereka merasa pasti takkan dijerat oleh undang-undang, atau kalau terjerat akan bisa dilepaskan oleh dolar dan pokrol bambu. Sebab dolarlah yang berkuasa di bandar Shanghai. Kekuasaan dan kesentosaan dolarlah pula yang menyebabkan bermacam-macam fake business atau perusahaan palsu dan illegal driving atau perusahaan terlarang tumbuh seperti jamur di musim hujan.
asal saja orang asing atau setengah asing, jalan darah campuran untuk mendapatkan license atau permisi, dan municipal government, pemerintah kota Shanghai, maka dengan atau tidak dengan modal pun bisa didirikan kongsi Anglo-Chinese ini dan itu, Sino-Amerika ini dan itu. Demikianlah atas name board, papan nama. Umpamanya tertulis Anglo-Chinese Trading Co., tetapi modalnya diperoleh dan para pegawai yang terjerumus dengan nama-nama kongsi itu, mereka diharuskan memasukkan modal. Nama manajernya, umpamanya John Fake, sudah memberi jaminan bahwa pemerintah Shanghai akan memberikan surat izin buat berdirinya kongsi itu. Sekali surat izin diperoleh dan name board dipasang, maka beratus-ratus handle holders atau pemegang perseroan Tionghoa akan datang melamar sebagai tengkulak atau juru tulis. Jadi name board tadi memberi modal sendiri. Sering tak perlu dibubuhi Anglo atau Amerikan, asal saja manajernya adalah orang asing. Inferiority complex sudah cukup mendalam di masyarakat Tionghoa, mungkin juga trading coy. Tadi menurutnya surat izinnya mengimportir obat-obatan atau minyak wangi, tetapi para pendiri yang sebenarnya berusaha memasukkan Lewis gun made in USA atau persenjataan api Vickers made in England secara gelap. Mungkin pula surat izinnya sesuatu banking corporation, umpamanya menuliskan perkara simpanan atau piutang uang, tetapi manajer asingnya beserta tengkulak Tionghoanya berusaha keras menyelundupkan candu ke pedalaman. Memangnya bisnis yang lekas memberi hasil kepada buaya uang dan bermacam-macam bangsa di Shanghai ialah penyelundupan candu dan senjata. Betul juga resikonya ada, tetapi upahnya kalau jaya juga besar sekali. Tiba-tiba si bisnismen, si pedagang itu bisa kaya dalam beberapa hari saja. 2. Tu Yezhen, El Capone of Shanghai. Penyelundupan candu dan senjata itu amat subur sekali hidupnya di kota Shanghai, kota internasional itu. Tidak saja orang asing yang menjadi kaya raya oleh perdagangan gelap itu, tetapi juga orang Tionghoa itu sendiri. Di antara orang Tionghoa besar dalam almanak Tionghoa tersebut juga nama Tu Yezhen. Orang asing menamai dia the most interesting man, orang yang amat menarik perhatian. Selainnya daripada nama tersebut, ada juga orang yang memanggil dia dengan nama Dao Yong Tu Tusheng. Umumnya dia dianggap hartawan dermawan. Memangnya pula dia presiden dari Tongwei Bank dan direktur dan Bank of China, bank negara. Dia sangat anti Jepang dan mengetahui Shanghai Civic Association. Dia menjadi Hub redaktur dan direktur dan SK China Press dan China Times, kepala dan perusahaan listrik dan sebagainya. Dia menjadi pemimpin terutama di dalam Kuomintang dan pembantu yang amat dihargai oleh Chiang Kai-shek. Apabila Chiang Kai-shek mencidera kaum seperjuangan, yakni kaum komunis pada tahun 1927, maka Tu Yezhen lah yang memberi bantuan yang berharga kepada kepala negara Tiongkok itu. Tu Yezhen menyembelih tak kurang daripada 6.000 komunis di kota Shanghai. Seperti sudah kita terangkan lebih dahulu, golongan satria tiadalah tersebut dalam susunan Du Dong Gong Xiong
golongan kesusastraan, tani, pekerja, dan pedagang. Tetapi Tionghoa juga mengenal In Yong, bahasa Hokkien. Tionghoa terpelajar menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan perkataan hero. Dalam bahasa Indonesia, perkataan ini ialah satria. Dalam buku Tionghoa bernama Di Tepi Air, Hokkien Hui Ho, diceritakan riwayatnya 108 satria. Cerita ini adalah salah satu cerita purbakala yang termasyhur di Tiongkok. Di sampingnya cerita Samkok, 3 negara. Keduanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, mungkin juga ke dalam bahasa Indonesia. Kabarnya konon Yang Kai-shek sendiri amat suka membawa riwayat 108 satria itu. Yang amat dibanggakan oleh orang Tionghoa terpelajar dalam buku itu ialah perbedaan wataknya satria yang 108 orang itu. Tak ada satupun wataknya yang bersamaan dengan yang lain. Memangnya bagi kita orang Indonesia, riwayat itu ada faedahnya untuk dibaca. Tidak saja untuk mengetahui adat istiadat Tionghoa di zaman purbakala, tetapi untuk mengambil pelajaran dari 108 hero itu. Bagaimana mereka mengadakan organisasi rahasia yang sangat jitu buat melawan pemerintah pusat yang sangat korup dan zalim. Mereka hidup barangkali di zaman pemerintahan keluarga Song. Yang menjadi persamaan di antara mereka dan memberi nama In Yong kepada mereka, menurut paham saya sepintas lalu ialah persamaan sifat mereka yang mempunyai persamaan dengan Robin Hood, yakni dalam sikap mereka terhadap orang kaya yang kuasa dan terhadap orang miskin. 108 satria itu selalu dalam keadaan memberontak. Mereka senantiasa berusaha merampas harta yang berkuasa dari tuan tanah yang dianggap pemeras dan penindas rakyat, tetapi selalu bersikap ramah tamah kepada orang miskin. Selain dari sikap yang selalu mendapat simpati dari kaum terhisap dan tertindas itu, maka tak ada di antara 108 satria itu yang bukan pemabuk, penjudi atau perampok. Tampak sekali yang teristimewa yang dimiliki oleh seorang In Yong ialah dalam hal minum arak. Bercangkir-cangkir arak bisa mengalir di dalam jasmani para In Yong melalui rakungannya seperti air di sungai melalui jembatan. Kalau pemuda Tionghoa pun menamai Tu Yesen seorang satria, maka menurut ukuran purbakala nama ini memangnya cocok. Kabarnya di masa kecilnya Tu Yesen amat miskin, hidup sebagai anak penjual kentang. Setelah dewasa ia memasuki kumpulan juara atau garong yang dinamai Serikat Hijau. Serikat Hijau adalah suatu kumpulan yang rahasia, yang mempunyai banyak anggota, di antara juga tukang copet, tukang culik, tukang rampok, dan tukang penyelundup. Kata orang, Chiang Kai-shek di masa sengsaranya adalah anggota dari Serikat Hijau itu. Buat pemimpin tukang copet, tukang culik, tukang rampok, dan tukang penyelundup, orang perlu memiliki sifat pemimpin yang istimewa untuk golongan semacam itu. Pertama, orang perlu mengetahui di mana, bagaimana, dan bila mana pencopetan, penculikan, perampokan, dan penyelundupan harus dijalankan supaya bisa mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya serta pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Sekali gagal bisa membahayakan seluruhnya organisasi dan pimpinannya sendiri.
Lagi pula orang perlu mengetahui sifat, tingkah laku para anggotanya yang dipimpin itu. Akhirnya orang perlu mempunyai keberanian buat memelopori suatu percobaan, mempunyai keberanian atau kebijaksanaan buat mengatasi pelanggaran yang dilakukan salah satu anggota, supaya persatuan dan pimpinan tetap terpegang. Tu Yesen pun tentulah mempunyai pengetahuan, keberanian, dan kebijaksanaan luar biasa untuk memimpin 1.000 ahli copet, penculik, perampok, dan penyelundup. Sebelumnya Tu Yesen, anggota Serikat Hijau, menjadi Tu Yesen kepala kedua Serikat Hijau Bankir, redaktur, dan pemimpin Kuomintang. Tentulah ia harus memiliki hierarki seperti biasanya dalam suatu kumpulan rahasia Tiongkok. Seolah-olah seperti di dalam tentara, maka dia juga harus mempunyai dengan pangkat prajurit biasa. Dia harus melalui pangkat kopral, sersan, dan seterusnya baru sampai ke pangkat panglima besar. Sebelumnya menjadi panglima besar itu perlulah Tu Yesen mengalami berbagai kesukaran dan bermacam-macam percobaan yang mengandung bahaya. Kabarnya konon oleh karena banyak sekali pencopetan, penculikan, dan perampokan yang dilakukan di French Concession, maka pemerintah kota Perancis di Shanghai mengambil tindakan keras dan menambah kekuatan polisinya. Tetapi walaupun begitu, pelanggaran tiada berkurang, melainkan sebaliknya bertambah banyak. Walaupun semua tol penyelidikan berujung di istananya Tu Yesen, tetapi pemerintah kota Perancis tiadalah bisa mendapatkan dasar undang untuk menangkapnya. Pemerintah Perancis juga mendapat nasihat dan mengerti jika Tu Yesen ditangkap dan dihukum, apalagi tidak dengan dasar undang, tentulah para pengikutnya akan membalas dendam. Sedangkan tangkapan dan hukuman yang sudah dijalankan atas para opsirnya Tu Yesen yang sudah nyata bersalah itu saja sudah menimbulkan perang gerilyanya antara pemerintah kota Serikat Hijau dan mempertinggi belanja pemerintah kota. Hal ini bisa menjadikan French Concession jatuh bangkrut. Dalam keadaan beginilah akhirnya pemerintah Prancis menerima dan menjalankan nasihat seorang penasihat Tionghoanya. Ialah mengangkat Tu Yesen menjadi anggota pemerintah kota. Semenjak itu pula, di bawah gambarnya Tu Yesen, di dalam surat kabar asing bisa ditaruh "A prominent Chinese in Shanghai", Tionghoa yang terkemuka di Shanghai. Di samping itu sering pula Tu Yesen digelari El Capone of Shanghai. Seperti El Capone menjadi milioner karena perusahaannya menyelundupi undang-undang Amerika dan memperdagangkan minuman keras secara gelap. Demikianlah pula Tu Yesen, El Capone of Shanghai, memperdagangkan candu secara gelap. Inilah kabarnya perusahaan yang benar-benar mengangkat Tu Yesen dari kacung penjual kentang sampai menjadi bankir, redaktur, pembantu pemerintah Chiang Kai-shek, dan prominent man of Shanghai. Bahkan buat dirampok dan diculik oleh Serikat Hijau dan lain-lainnya itu bukanlah orang asing, melainkan orang kaya Tionghoa sendiri. Orang hartawan asing amat ditakuti karena tebal kuat berlapis perlindungannya. Dengan hilangnya pasar perampokan dan penculikan atas hartawan asing, maka tersusutlah pasar itu kepada hartawan Tionghoa. Saya dengar bahwa beberapa Tionghoa Tonair
yang mempunyai uang lebih daripada 100.000 dolar Tionghoa saja sudah bertahun-tahun tak berani keluar rumah. Depan dan belakang rumahnya dijaga oleh pengawal. Beruntunglah seorang hartawan kalau tidak mempunyai anak yang perlu disekolahkan, yang terpaksa hari-hari pulang pergi ke sekolahnya. Jika mempunyai anak semacam itu, maka sang anak itulah yang akan menjadi bahan para penculik. Anak itu ditangkap, dilarikan ke suatu tempat yang tidak akan diketahui oleh para polisi. Surat akan disampaikan kepada orang tuanya dengan permintaan sekian dolar dengan ancaman, kalau uang sebanyak itu tidak dikirimkan dalam sekian tempo, atau kalau perkara itu disampaikan kepada polisi, maka anak itu akan dibunuh. Kalau permintaan itu tidak diluluskan dengan lekas, maka tak akan mengherankan kalau ibu bapak si anak yang malang itu pada suatu hari akan menerima jari atau telinga si anak akan dipotong dan dikirimkan kepada orang tuanya sebagai peringatan yang terakhir. Biasanya benar-benar anak itu dibunuh karena permintaan si penculik tidak dikabulkan, atau maksudnya para penculik dibahayakan. Sering juga anak disimpan di luar kota, acap kali pula di dalam kota saja. Kalau banyak pula rumah-rumah perseroan penculikan yang melindungi mereka, papan peringatan seperti Anti-Kidnapping Society yang dipasang di depan salah satu gedung di kota Shanghai bagian Inggris, termasuk salah satu lelucon Shanghai. Kumpulan anti penculikan tersebut juga menunjukkan tidak berdayanya polisi internasional settlement terhadap organisasi jempol dari kaum penculik yang nekat dalam kota di Tiongkok yang tak kalah oleh Chicago dalam hal pergangsteran. Umum diketahui di Shanghai bahwa tak ada hartawan di Tionghoa yang memiliki uang lebih dari 100.000 dolar yang penyimpanannya tiada diketahui oleh gangster kuning. Di Shanghai yang lebih 100 tahun lampau oleh imperialisme Inggris didirikan di atas lumpur Tiongkok itu. Sesuatu kumpulan rahasia penculik atau perampok cukup mempunyai sel penyelidik yang memasuki bank simpanan di Shanghai sebagai juru tulis, dapurnya hartawan sebagai koki atau jongos kamarnya hartawan sebagai babu, supirnya hartawan yang mengantar anak dan babunya hartawan. Masakan seorang ibu hartawan Tionghoa di Shanghai bisa terus memangku anaknya seperti seekor ibu kangguru terus memangku bayinya. Tak mengherankan kalau hartawan di Shanghai dan bandar perjanjian atau kota lainnya di Tiongkok selalu saja dalam ketakutan dan kegemetaran, yang mempunyai pengawal pun tiada aman sentosa. Di siang hari pun seorang hartawan yang diantar dengan auto yang berpengawal pula sering diserbu oleh para gangster yang bersenjata lebih lengkap. Pernah terjadi di siang hari, polisi Inggris melihat beberapa Tionghoa berkepitan tangan sambil tertawa-tawa melalui pos. Baru di belakangan hari diketahui bahwa yang ikut tertawa yang dikepit kiri kanan itu adalah seorang hartawan yang sudah menjadi mangsanya si penyulik. Si mangsa diperintahkan dengan ancaman pistol di tulang rusuknya, bahwa apabila dia berteriak meminta tolong jika melalui pos polisi, maka jiwanya akan melayang. Begitu pula kalau dia tidak ikut tertawa, polisi Inggris tentulah tak bisa membedakan tertawa karena gembira
dengan tertawa karena ujung pistol ditusukkan lebih dahulu ke tulang rusuk oleh para pengepit di kiri kanan. Demikianlah. 3. Politik kemiliteran di bagian Tiongkok Tengah. Shanghai dalam hal politik kemiliteran untuk bagian Tiongkok Tengah ialah daerah Sungai Yangtze, daerah yang paling makmur buat seluruhnya Tiongkok, yang diduduki oleh lebih kurang 200 juta Tionghoa. Ialah kira-kira seperdua penduduk seluruhnya Tiongkok. Boleh dianggap sebagai pintu gerbang buat penyelundupan senjata buat para jenderal yang berperang-perangan di daerah pedalaman. Di Shanghai lah para jenderal politikus mengadakan komplotan buat merancang pemberontakan atau peperangan saudara di daerah pedalaman. Shanghai lah pula yang kelak akan memberi perlindungan kepada Jenderal Keok yang kalah dalam percobaannya. Shanghai buat seorang jenderal seperti almarhum Chang Jolin, Chang Chunchang, dan lain-lain berlusin-lusin banyaknya amat penting buat perdagangan senjata secara gelap. Mereka tak pernah mendapat gangguan dari polisi internasional, walaupun pemerintah kota Shanghai insaf benar bahwa banyak di antara para jenderal itu ialah bekas penyamun yang berkhianat kepada negara dan bangsa Tionghoa. Tianjin buat Tiongkok Utara untuk lembah Sungai Kuning dan Hong Kong buat Tiongkok Selatan. Lembah Sungai Mutiara berlaku lakon hampir sedemikian pula. Shanghai dalam hal perekonomian adalah pusat perindustrian ringan seperti pabrik kain, kerajinan tangan, tinta, minuman, sabun, gosok gigi, dan lain-lain. Perindustrian berat ialah pembikinan mesin. Tentulah dihambat tumbuhnya di Tiongkok Pusat toko dan kantor buat barang-barang impor, buat negara asing, dan untuk barang ekspor seperti kapas, sutra, dan lain-lain di Tiongkok. Pusat bank simpanan, pinjaman dan asuransi, pusat kantor perkapalan, tram dan kereta Tiongkok yang dikuasai oleh negara asing, pusat kantor buat pengawasan duane untuk Tiongkok Tengah. Ke Shanghai lah larinya modal Tiongkok yang dimiliki oleh tuan tanah, saudagar dan bankir Tionghoa di pedalaman yang selalu terancam oleh perang saudara. Perampokan dan penculikan di Shanghai lah pula akhirnya kaum kapitalis Tionghoa mendapat keamanan kalau mereka menggabungkan diri dengan para kapitalis asing dan menerima kedudukan sebagai kapitalis compradore, kapitalis tengkulak. Kaum modal yang membudak mengabdi kepada kapitalis asing untuk mendapatkan perlindungan buat dirinya sendiri, dan bersama-sama dengan asing menghisap buruh Tionghoa dan menguasai pasar Tionghoa di Tiongkok Tengah. Shanghai lah pula benteng dan pintu gerbangnya limbah Sungai Yangtze untuk perekonomian dan perdagangan modal tengkulak, kapital compradore. Begitulah pula, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil, lakon yang dijalankan oleh Tianjin, Bandar Perjanjian, dan Hong Kong, jajahan Inggris dalam hal perekonomian. Shanghai, sosial. Pada suatu pihak kaum borjuis Tionghoa yang hidup dengan mewah di mana keadaan memberikan kesempatan, pada pihak lain puluhan, ratusan, ribuan kaum melarat yang terdiri dari pekerja, pabrik pengangkutan, perdagangan, penarik becak, pengungsi, dan pedalaman, serta pengemis yang berkeliaran dan tidur bergelimpangan di jalan raya di malam hari.
Tiap-tiap tahun 2 juta orang mati kelaparan di seluruhnya Tiongkok. 35.000 bangkai diangkat di jalan-jalan di kota Shanghai pada tahun 1935 karena mati kelaparan. Di antaranya banyak bayi perempuan yang ditinggalkan oleh ibunya. Tahun ini adalah tahun normal biasa saja. Catatan dari Inside Asia halaman 152. Perbedaan kaya dan miskin di antara bangsa Tionghoa sendiri tiadalah begitu terasa, lantaran sisanya sistem kekeluargaan. Perbedaan sosial antara borjuis asing dengan borjuis Tionghoa masih umum berlaku. Keadaan yang menyerupai wakil ketua Volksraad ditolak masuk sebuah hotel Belanda. Sebab perlakuan terhadap orang inlander saja pun tak kurang terjadi di Shanghai. Klub Inggris sering menolak seorang Cina, walaupun Cina itu keluaran Universitas Inggris atau Amerika, meskipun dia seorang wali kota ataupun menteri di Tiongkok. Bukannya satu gambaran atau perasaan yang usang kalau ada tertulis di tempat umum Chinese and dogs are not allowed. Walaupun tiada tertulis perasaan demikian terhadap yang mereka anggap kuli Cina, tak bisa dihapuskan dengan teori internasionalisme begitu saja. Perasaan kesombongan kulit putih ada di mana-mana di Asia, mesti diakui sebagai bukti, sebagai penghinaan yang harus dilenyapkan untuk selama-lamanya dan buat seluruhnya bangsa berwarna, bersama-sama dengan kapitalisme dan imperialismenya. Sosial, pelacuran yang ada di international settlement Inggris tak seberapa kalau dibandingkan dengan pelacuran di bagian Perancis. Bukan hanya golongan pelacuran rendahan, tetapi terutama golongan di bagian ataslah. Semua kenajisan dan kekotoran kota Paris dipindahkan ke kota Shanghai seperti ke semua tempat yang dijajah oleh borjuis Perancis. Kalau wabah penyakit Perancis dan wabah penyakit Paris khususnya dianggap berbahaya, maka pelacuran ala Paris dalam hampir semua golongan Tionghoa yang diam di French Concession itulah, seperti juga di Saigon, Alliance, dan lain-lain jajahan Perancis, wabah yang paling berbahaya buat kejasmanian dan kerohanian Tiongkok. Di samping pelacuran itu, maka perjudian atau roulette secara besar-besaran tampak sekali cepatnya meruntuhkan moralnya pemuda-pemudi Tionghoa, terutama yang terpelajar. Banyak sekali pemuda-pemudi yang dikenal penyakit hendak lekas kaya, yang tergoda oleh permainan roulette di French Concession dan jatuh ke lembah kemelaratan. Banyak yang putus asa dan mengambil putusan mencabut jiwanya sendiri. Dalam perjuangan antara buruk dan baik, dialektik tak akan meninggalkan masyarakat manusia. Keadaan yang buruk mengandung senjata dan alat buat kebaikan. Isapan dan tindakan kapital internasional di Shanghai itu menimbulkan beberapa golongan di antara Tionghoa yang mempunyai tujuan, organisasi dan tekad buat melenyapkan isapan dan tindasan tersebut. Kaum pedagang Tionghoa yang mempunyai organisasi yang kuat dan semangat internasionalisme yang tak kunjung padam, sering mengadakan pemboikotan nasional yang rapi teratur, yang sangat menakuti pedagang asing, Inggris dan Jepang. Di samping itu, golongan kaum buruh yang mempunyai organisasi yang kukuh membantu pemboikotan tadi dengan pemogokan umum terhadap perusahaan asing, pabrik, perkapalan, dan lain-lain. Para pelajar dan mahasiswa yang menurut berita di waktu itu mengikat lebih kurang 5 juta orang dalam segala tekad pengorbanan
membantu pemboikotan dan pemogokan tersebut. Di mana-mana saja ke seluruh Tiongkok, para pelajar dan mahasiswa membuat propaganda anti-imperialisme.